Halo guys, this is Homelab Vlog dan di video kali ini gue akan mencabut motherboard yang ada di tembok dan gue akan pindahkan ke rak server. Nah, gimana caranya? Ikutin aja vlog ini sampai habis. Gue coba cari harga casing untuk X86, Mikrotik X86 itu tuh harganya sekitaran 1 juta. Nah, itu terlalu mahal menurut gue untuk sebuah casing. Akhirnya gue mengakalinya menggunakan cantilever 2U. Oke, kurang lebih kayak gini ya teman-teman bentukan cantilever 2U-nya. Ini 2U ya tebalnya ya. Dan panjangnya itu kurang lebih sekitar 55 cm. Gue cuma beli satu doang karena motherboard yang paling atas ini yang X86 doang yang akan gue taruh di rak. Nah yang bawah ini mau gue bawa balik ke kampung gue untuk dijadiin NAS di sana. Di vlog ini gue sediain dua POV. Yang pertama POV gue pakai chest strap gue. Terus satu lagi ada POV menggunakan tripod. Kita langsung aja, let's go. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah mematikan servernya. Nah kalau misalkan teman-teman lihat di sini. Ini ada IPMI ya, nanti ini ada dua server yang kita matiin. Yang pertama yang Super Micro, yang X86. Yang satu lagi ada yang Dell, yang mana ini yang enterprise servernya yang ada di rak. Karena raknya mau kita geser. Kita matikan dulu. Kita select, power off, terus kita apply. Oke, yang ini udah, tinggal satu lagi yang X86. Kita pencet yang power down. Kita tunggu aja untuk servernya mati. Oke teman-teman, sekarang servernya udah mati. Jadi kita langsung pindah raknya, terus kita cabut servernya. Yang pertama kalau mau pindah rak itu bagian bawah sini kita harus buka dulu penguncinya. Di rodanya itu ada pengunci ya. Ketika udah dibuka, ntar satu lagi sebelah sana. Nah ketika udah dibuka nanti kita bisa geser. Oke, setelah kita geser seperti ini, nah ini nanti kita akan cabut dua-duanya. Yang bawah ini kebetulan udah kecabut ya. Ini kita pinggirin dulu kipasnya. Oke, ini sekarang masih nyala ya teman-teman. Jadi kita harus matiin dulu. Kita harus cabut-cabutin dulu, baru kita cabut servernya dari dinding. Di sini ada powernya ya. Jadi kita matiin dari sini aja. Oke, kita udah matiin. Terus kita langsung cabut-cabut semuanya. Oke, ini sebenarnya sudah kecabut ya, cuma belum semuanya, mau gua cabut semuanya. Kan kita copot dulu PSU nya, kita cabut juga SATA slotnya, kita cabut juga LAN nya. Oke, kita udah cabut semuanya, kita langsung ambil aja. Nah ini tuh ada perekatnya ya teman-teman ya, jadi nyabutnya pun juga harus hati-hati supaya motherboardnya tidak bengkok. Agak sedikit digoyang-goyangin dulu. Nah kalau teman-teman mau lihat tuh ada double tipnya nih, kalau misalnya teman-teman mau lihat tuh. Jadi gue cuma pakai double tip doang buat nempel ke temboknya. Nah ini pakai yang 3M ya teman-teman ya, biar kuat. Nah kalau udah copot kayak gini nih, ada sudah tercopot. Kita tinggal copot yang satu lagi nih. Kita harus cabut dulu nicknya. Kalau kita belum cabut nicknya, nanti takutnya adaptornya patah. Nah motherboard yang ini nanti yang akan diletakkan di bagian cantilevernya. Yang ini mau gua bawa balik ke kampung. Oke, kita lanjut, kita cabut nick cardnya ya teman-teman. Kita cabut juga ini kabel-kabelannya. Nanti juga akan dicabut ya dari tempatnya. Cuma nanti harus agak hati-hati juga nyabutnya karena sini banyak komponen-komponen, jangan sampai ada yang kelepas gitu. Oke, kita cabut juga semua kabel-kabelnya ya. Cabut kabelnya. Cabut juga. Nah, oke. Ini udah kecabut semua ya, teman-teman. Tinggal kita cabutin lagi LAN yang di sini. Kebanyakan kabel ini mah.
Oke, setelah kecabut semua, kita langsung tarik aja motherboardnya. Ini harus agak hati-hati. Kayaknya sih cabut ininya dulu kali ya, cabut PSU nya dulu biar ada ruang buat gerak. SSD nya kita cabut dulu, cabut semuanya. Oke, nah ini PR-nya emang nyabutnya, karena saking kencangnya 3M ini kita jadi susah nyabutnya. Positifnya 3M itu adalah dia sangat amat rekat sama permukaan apapun. Jadi mau ditempelin ke tembok, mau ditempelin kemanapun, gampang lah gitu. Karena ini minusnya, karena saking kencangnya dicabut juga susah gitu. Gimana cara nyabutnya coba nih kan? Aduh, ya kita harus minta bantuan ke alat-alat. Kita ambil alatnya yang buat nyongkel. Kayaknya bukan pakai yang ini deh. Kita agak tusuk dikit. Ini emang PR-nya ya teman-teman, kalau misalkan nempelin di tembok susah nyabutnya. Uy. Oke, kita tarik nafas dulu. Kita tekan ke bawah. Kita tekan ke bawah. Kita tekan ke bawah. Tekan ke bawah. Oke, harus pakai tenaga. Nah, nice. Oke, nah ini saking kencangnya nih teman-teman nih, bisa lihat nih, saking kencangnya ya, dia sampai bawa capnya. Astaga, ini nggak expect sih bisa sampai ngelot apa ya namanya, nyopot kayak gini. Kita taruh dulu, kita lanjut copot yang ini. Pastinya cabut dulu. Ini seperti yang sebelumnya kita pakai tenaga dalamnya harus dikeluarin nih teman-teman. Ya. Aduh, repot emang kalau nempelin di tembok. Ini sebenarnya dulu tuh gue nempelin di tembok itu karena nggak ada space gitu, nggak ada raknya juga. Jadi ya udahlah, nggak ada modal juga kan waktu itu buat beli rak. Akhirnya tempelin ke tembok. Cuma ya kurangnya kayak gini nih, mau nyebut susah. Iya. Oke, berhasil nih teman-teman. Iya, oke. Nah yang ini nggak sekencang yang tadi ya, sampai nyopot catnya juga. Nah, aman nih, nggak ada cat yang kecopot tuh. Kita taruh dulu. Oke, ini nanti kita bersihin semuanya, tapi kita cabut dulu motherboardnya. Ini nanti juga bakal dicabut ya, ini mikrotik sama switchnya, tapi kita cabut dulu ini. Nah, motherboard ini harus hati-hati teman-teman, jangan sampai dia bengkok, karena kalau bengkok sirkuitnya bisa jadi tidak connect. Harus hati-hati. Agak sedikit ditusuk-tusuk. Oh iya, ini double tape-nya itu ada double 3 ya, antara 2 atau 3 lapis gitu double tape-nya. Jadi ground-nya motherboard dia tidak akan nge-grounding ke tembok. Jadi dia sebenarnya ngambang dari tembok. Dan itu juga yang menyebabkan motherboard gue itu awet di tembok, karena walaupun lembab tapi dia tidak nempel langsung ke temboknya. Kurang lebih kayak gitu sih. Ini susah.
nih nariknya ke bawah ya, nggak boleh narik ke depan kayak gini. Kalau ke depan bisa bengkok dia. Jadi antara diputar kayak gini. Intinya gimana caranya dia nggak boleh ditarik ke luar, nggak boleh ditarik ke depan lah pokoknya. Dan kalau ditarik ke depan pasti bengkok. Dan itu belajar dari pengalaman sih, di motherboard yang sebelumnya ya juga bengkok. Tapi untungnya yang motherboard sebelumnya masih bisa dipakai gitu. Aduh susah banget ini. Perasaan cuma 3 doang, sini sama sini, tapi aduh susah banget. Oke, cukup melelahkan sebenarnya buat yang satu ini terakhir nih. Dia cukup kencang, jadi kayak harus mengeluarkan semua tenaga supaya motherboard ini bisa tercabut. Dan ini AC udah gua set ke 22, tapi masih berasa panas ya. Karena gue di sini berusaha untuk mengeluarkan semua tenaga gue untuk mencabut ini tanpa membengkokkan motherboardnya. Kita lanjut ya. Oke, akhirnya guys berhasil guys. Sisa dikit lagi. Oke guys, finally tercopot motherboardnya. Nih, mantap. Oke, akhirnya kosong juga temboknya. Terima kasih tembok sudah berjasa. Dan mari kita bersihin kekacauannya. Let's go. Oke teman-teman, temboknya udah bersih sekarang dan raknya juga udah gua tempelin ke tembok. Kita akan lanjut masang motherboardnya, motherboard ini ke cantilevernya serta PSU-nya juga dan SSD-nya juga. Let's go. Oke, karena ini udah jadi Mikrotik cantilever, gue bilangnya Mikrotik cantilever ya. Gue langsung pasang ke raknya aja. Kita lanjut, let's go. Aduh berat juga.